Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila sabilin najah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ummah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi turja syafa'atuhu yaumal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi dzul karamati wal istiqamah. Qad qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ma'asyiral ulama'il a'izzah, para kiai, asatidz, guru-guru saya semuanya yang saya takzimi, muslimin, muslimat semuanya hajar rahimahumullah, dan semua pemirsa dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalan sebagai pembuka, untuk yang pertama dan yang paling utama, mari kita memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan dan juga diberi kenikmatan kekuatan dan juga keselamatan, sehingga untuk yang saat ini kita bisa bertatap muka bermuajahah yang insyaallah akan membawa manfaat, maslahat, hikmah wal barakah minad dunya ilal akhirah. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap dengan salawat tadi akan menjadikan wasilah kita akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah, di mana beliau akan memberi syafaatnya tidak pandang bulu, entah itu pejabat atau rakyat, mungkin sugih atau melarat, yang penting masih taat. Toh umpama pernah melakukan maksiat, selagi masih bertobat, mau bertobat, insya Allah akan berhak mendapat syafaat. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin dan semua pemirsa yang saya hormati, seperti apa yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia indallah menurut Allah lah atqakum, orang yang paling bertakwa. Kalau kita tarik secara dohotil jawi, inna akramakum sadune mulia-muliamu kabeh indallah mung Gusti Allah, itu atqakum wong sing paling takwa. Tolak ukur indikatornya orang mulia bukan dilihat dari maaf kecil besarnya badannya, bukan masalah segi masalah rendah tinggi jabatannya, tetapi tidak. Tapi yang dilihat adalah atqakum, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Anda semua ada yang menjadi pejabat, jadilah pejabat yang bertakwa. Kalau Anda ada yang menjadi pedagang, jadilah pedagang yang bertakwa. Dan kalau Anda jadi petani, jadilah petani yang bertakwa. Ada yang jadi pencuri misalnya, masa ada pencuri yang bertakwa? Tanda petik mau bertobat-tobat dan nasuha. Endingnya takwa adalah imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, lakukan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Makanya frekuensi ketaatan kita harus bertambah. Istilahnya adalah tanda petik di sini hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau ibadah adalah semuanya harus segala kullu mukallafin la yahlu anil hukmi. Setiap orang mukallaf tidak lepas dari hukum. Makanya berangkat dari sini kita harus betul-betul semuanya diniati niat ibadah. Orang sembahyang niat ibadah, orang berangkat pengajian niat ibadah, membaca Al-Quran niat ibadah, membaca sholawatan niat ibadah. Sampai halnya umpama orang pakai anting-anting niat ibadah, berangkat pos kamling niat ibadah, ibu pakai anting-anting niat ibadah, ibu miring niat ibadah. Sholli ala Muhammad.
Ibu-ibu, bapak-bapak semua pemirsa yang saya cintai dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya konteks di sini adalah takwa, di mana kalau kita rujukannya ada 4 huruf. 1 ta, yang kedua kalinya qaf, yang ketiga kalinya adalah wawu, dan yang 4 adalah iya. Ta itu diambil dari lughat, yakni tawadu, artinya andap asor, ramah tamah, sopan santun. Ada istilah sebagai tampih pepeling, kun wawan wala takun ainan. Jadilah kalian, kamu seperti halnya huruf wawu, tinggi tetapi mau menunduk ke bawah. Mungkin tinggi jabatannya, mungkin tinggi status ekonominya, tapi tolong menunduk ke bawah. Ingat kepada orang-orang yang tidak mampu, ingat yang menjadi perantara kita, terlebih-lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawadhu yang pertama. Yang kedua kalinya adalah huruf yang kedua qaf, yakni qanaah. Apa artinya? Istilah Jawa, nerimo pandum, menerima, mendapat sedikit alhamdulillah, besar alhamdulillah. Jangan nyampe adalah istilah ekstrim. Ibu-ibu kadang pada sang suami ada uang abang sayang, tidak ada uang abang tendang. Ini tentunya kurang sehat di dalam rumah tangga. Impanya perlu kita adanya qanaah, nerimo. Istilah bahasa saya, umpama bahasa Jawa, oleh sekilo ya gelola gelolo, oleh seberuk pedungkrak pedungkruk, oleh secangkir cengar cengir. Ibaratnya tentunya kita menerima aja lah. Bab jodoh tati rezeki adalah urusan minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa merencana, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah huruf yang kedua. Yang ketiga dari takwa adalah wawu. Apa itu? Yani waraun, apikan ihtiyat, hati-hati. Makanya dalam hal apa saja kita tentunya jangan selonong boy, jangan apa-apa dibuat mudah. Lebih-lebih wa alla yarzuqahu illa halalan thayyiban. Kita tidak boleh memberi makanan, memberi nafkah kepada mungkin istri kita, anak dan keluarga kita semuanya, kecuali dengan barang yang halalan thayyiban. Ini penting sebab idza istama al halal wal haram kulibal haram. Jika terkumpul barang halal dan barang haram, tentunya yang dimenangkan adalah barang haram. Ini kita harus yang hati-hati. Adapun huruf yang keempat adalah huruf iya. Di sini adalah kata-kata yakinun. Yakin dengan semuanya itu yang kita lakukan tentunya ada manfaat dan mahdaratnya. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Ini kalau kita merujuk di dalam kitab Alfiyah, ini adalah kalau kata ada in nanti membuang apa ini kananya dengan juga isimnya. Dalam kitab Alfiyah wa yazifunaha wa yukunal khobar wa bada'in walau kathiron dasahar. Ini di dalam kitab Alfiyah. Intinya sampai paham orang paham, tidak dosa, tidak apa-apa. Yang penting endingnya, jika panjenengan siapa saja melakukan kebaikan, tentunya akan mendapat kebaikan pula. Tetapi manakala kau melakukan perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pun kita mendapat balasan buruk pula. Untuk itu kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita yakni orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya hormati, sebentar kami menukil sejarah bahwa dulu itu ada ba'dul anbiya, sebagian para nabi, di mana para nabi itu sendiri pernah melihat sebuah batu yang besar tetapi mengalirkan air yang deras. Bingung ba'dul anbiya ini karena apa? Apa kencing? Apa misalnya ngompol? Apa bagaimana? Lah ternyata setelah ditanya, wahai batu, tubkika, apa yang membuat dirimu menangis wahai batu? Ditanya, Pak, saya ingat ama kalimah firmannya Allah. Di sana ada bahwa waquduhan nasu wal hijarah, bahwa bahkan bakarnya neraka
tidak lain adalah annas manusia, wal hijaroh lan batuan. Khawatir barangkali saya termasuk dari salah satu batu yang nanti menjadi bahan bakarnya neraka. Untuk itu tentunya kita harus betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang endingnya dari awalan sampai akhiran tentunya yang baik dan terpulang dari minallah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barangkali kami yang saya sampaikan banyak khilaf, salah, kami sebagai manusia biasa, malul khotok wanisyan, banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kami Sufian burung cendrawasih, burung irian, terima kasih. Sungguh sekian, ingin hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. In hati kata-kata saya sambung, tapi apa daya bis enteng waktunya. Untuk itu kami cukupi, wallahu yakni birudha wa rahmah li walakum bali jamil ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.